Sebuah mesin yang menjadi titik balik peradaban, mengakhiri era komputasi mekanis dan melahirkan zaman elektronik yang kita kenal saat ini. ENIAC adalah penjelmaan ambisi ilmiah dan urgensi militer, sebuah monster sirkuit yang membuktikan bahwa kecepatan listrik dapat menggantikan ketidaksempurnaan mekanik manusia. ENIAC lahir dari kebutuhan mendesak militer Amerika Serikat selama Perang Dunia II. Proyek ini dimulai di Moore School of Electrical Engineering di University of Pennsylvania. Pada saat itu, penembak artileri memerlukan tabel balistik yang sangat akurat untuk menentukan lintasan peluru. Perhitungan rumit ini dilakukan secara manual oleh ratusan komputer manusia yang kebanyakan wanita matematikawan. Proses yang memakan waktu hingga 40 jam untuk satu tabel. Dengan kemajuan perang yang bergerak cepat, waktu tunggu ini tidak dapat ditoleransi. Dua sosok kunci yaitu John Mauchly dan Junior Presper Eckert memimpin desain dan konstruksi mesin ini. Mauchly, seorang fisikawan, percaya bahwa komputasi elektronik menggunakan kecepatan tinggi dari tabung vakum adalah satu-satunya cara untuk mengatasi masalah tersebut. Eckert merupakan seorang insinyur listrik yang brilian, merancang bagaimana mewujudkan visi tersebut menjadi perangkat keras yang fungsional dan stabil, mengatasi tantangan listrik yang tak terbayangkan pada saat itu. Ketika ENIAC selesai pada akhir tahun 1945 dan diresmikan pada 1946, mesin itu adalah tontonan yang memukau dan menakutkan. Skala fisiknya begitu masif sehingga sulit dibayangkan dalam konteks teknologi mikro saat ini. ENIAC tidak hanya mengisi satu ruangan tetapi membentang sepanjang 50 kaki atau 15 meter dan berjejer di sepanjang 3 dinding. Inti dari kecepatan ENIAC adalah penggunaan tabung vakum secara massal. Mesin ini memiliki hampir 18.000 tabung vakum, komponen elektronik yang berfungsi sebagai saklar berkecepatan tinggi. Penggunaan tabung vakum inilah yang membedakannya secara radikal dari komputer elektromekanis sebelumnya seperti Harvard Mark I yang mengandalkan relay mekanis yang jauh lebih lambat. Untuk mendukung tabung-tabung tersebut, ENIAC diisi dengan 70.000 resistor dan 10.000 kapasitor dihubungkan oleh ribuan mil kabel. Sementara total berat ENIAC mencapai sekitar 30 ton dan mesin ini mengonsumsi daya sebesar 150 kW, cukup untuk meredupkan lampu di sebagian besar area Philadelphia ketika dihidupkan. Panas yang dihasilkan sangat luar biasa sehingga diperlukan sistem pendingin yang besar dan rumit untuk menjaga komponen agar tidak meleleh. Masalah utama operasional ENIAC adalah keandalan, yaitu tabung vakum sering putus sehingga teknisi harus berburu dan mengganti tabung yang gagal, sebuah tugas yang rumit di tengah labirin sirkuit. Meskipun demikian, kecepatan ENIAC sungguh transformatif. Ia mampu melakukan sekitar 5.000 operasi penambahan per detik, melampaui perhitungan manusia hingga 1.000 kali lipat dan mengalahkan kecepatan mesin elektromekanis manapun saat itu. ENIAC dikenal sebagai komputer elektronik serbaguna pertama, sebuah mesin yang dapat diprogram ulang untuk memecahkan berbagai jenis masalah, bukan hanya satu masalah tunggal seperti Colossus Inggris. Kemampuan serbaguna ini sebagian besar disebabkan oleh strukturnya yang modular. ENIAC terdiri dari 20 unit yang disebut akumulator, yang masing-masing dapat menyimpan dan memanipulasi bilangan desimal 10 digit.
Para teknisi dapat menghubungkan akumulator ini dalam urutan yang berbeda untuk membuat program yang berbeda. Namun, metode pemrogramannya adalah keterbatasan terbesar dan merupakan sisa dari era mekanis. ENIAC tidak menyimpan programnya di dalam memori, melainkan pemrogramannya adalah proses fisik. Untuk mengubah tugas dari perhitungan balistik menjadi katakanlah masalah cuaca, teknisi harus mencabut dan memasang ulang ribuan kabel dan mengatur ribuan saklar dan dial pada panel fungsional. Proses yang melelahkan ini bisa memakan waktu berhari-hari, menghilangkan banyak keuntungan dari kecepatan hitung elektronik. Para matematikawan wanita yang awalnya bertugas menghitung tabel balistik seperti Kay McNulty, Betty Jennings, dan Franz Bilas beralih menjadi programmer pertama ENIAC, berinteraksi langsung dengan kabel dan saklar untuk mengarahkan aliran listrik. Kontribusi mereka terhadap pengembangan logika pemrograman sangat krusial, meskipun sering luput dari sejarah formal. Meskipun ENIAC hanya beroperasi selama sekitar 9 tahun, ia menyelesaikan tugas-tugas penting, termasuk penelitian hidrogen dan fisika neutron. Namun, warisan terbesarnya bukanlah tugas yang ia selesaikan, melainkan konsep yang ia inspirasi. Selama pembangunan ENIAC, tim Mauchly dan Eckert bersama dengan matematikawan brilian John von Neumann menyadari perlunya sistem yang lebih efisien. Keterbatasan pemrograman fisik ENIAC melahirkan gagasan revolusioner tentang arsitektur program tersimpan. Von Neumann mengusulkan bahwa instruksi program atau perintah yang harus dilakukan harus disimpan dalam memori komputer yang sama dengan data yang sedang diproses. Gagasan ini berarti bahwa komputer dapat memprogram ulang dirinya sendiri melalui software, bukan hardware. Ini mengarah pada desain komputer generasi berikutnya, seperti EDVAC dan EDSAC pada tahun 1949, yang secara resmi mengadopsi arsitektur program tersimpan. ENIAC adalah jembatan yang menghubungkan visi abstrak Charles Babbage tentang mesin yang dapat diprogram dengan realisasi praktis komputasi modern. Mesin raksasa dengan tabung vakum yang berkedip-kedip itu membuktikan potensi teknologi elektronik. Dan meskipun desainnya segera usang oleh arsitektur yang lebih baik, ENIAC akan selalu dikenang sebagai sang raksasa monumental yang benar-benar memicu zaman informasi. Bagaimana menurut Anda tentang ENIAC ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya.